Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Belakangan ini banyak dibicarakan tentang kehadiran pelatih Sintayong. Apakah setelah kurang lebih 4 tahun memimpin sepak bola Indonesia, dia akan dan masih terus dipertahankan atau tidak? Ikuti terus analisis Bung Yes dan jangan lupa like, comment, and subscribe. STY sejak 2019 hadir, tetapi mulai aktif sekitar 2020 di sepak bola kita. Dan dia diberikan kepercayaan penuh oleh PSSI, baik di periode Muhammad Iriawan atau Iwan Bule, kemudian di periode kepengurusan sekarang, Erick Thohir. Nah, ada sebuah mekanisme atau sistem kinerja yang sebetulnya saling tumpang tindih di PSSI, khususnya antara STY dan Direktur Teknik Indra Syafri. Kita lihat bahwa wewenang penuh sebetulnya untuk pengaturan prestasi tim nasional Indonesia harusnya ada di Direktur Teknik Indra Syafri. Tetapi dalam kinerja STY maupun kebijakan PSSI ini ada saling bertabrakan. Mengapa saya katakan demikian? Karena fakta di lapangan memperlihatkan itu secara jelas. Misalnya, kepercayaan yang diberikan oleh federasi kepada STY, khususnya dalam memilih pemain. Saya kira kebebasan itu wajar dan sangat positif. Diberikan federasi secara penuh kepada STY, tetapi harus ada kontrol di sana. Tidak hanya memberikan kekuasaan atau kepercayaan penuh kepada STY, tetapi tidak mengontrol kinerjanya dia. Contohnya, dalam menaturalisasikan pemain. Apakah STY sudah melakukan secara tepat? Tentu lewat tim kerjanya dalam tim nasional kita, karena STY juga membawa paket kerja timnya dalam tim nasional kita. Dalam naturalisasi pemain, STY hanya melihat atau googling ada pemain keturunan Indonesia di negara ini, negara itu, dan bermain di kompetisi level atas atau 2 atau 3, sehingga layak mungkin untuk dipakai di tim nasional. Hanya itu, tidak lebih. Dan ketika mereka dirujukin oleh STY untuk dinaturalisasi, PSSI tidak punya filter lagi untuk melakukan itu, atau untuk bisa menyangga atau menyetujui atau menolak atau menerima. Dengan polosnya PSSI menerima permintaan STY untuk pemain tersebut mendapat paspor Indonesia, dan pemerintah pun juga DPR pun ikut-ikutan menyetujui. Ini saya kira sebuah langkah yang sangat keliru atas kepercayaan diberikan oleh STY secara penuh. Hal lain, adakah evaluasi menyeluruh dari PSSI terhadap kinerja STY dalam kurang lebih 4 tahun? Mungkin ada, tetapi tidak menyentuh substansi yang sebetulnya atau substansi yang sebenarnya dari prestasi apa yang sudah diberikan oleh STY selama ini bagi tim nasional. Namun kita juga tidak bisa melihat bahwa kepercayaan penuh atau trust yang diberikan PSSI kepada STY lalu STY seakan-akan menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Tidak, menurut saya juga tidak. Karena selama ini transparansi tidak dilakukan oleh PSSI, sehingga masyarakat pun sangat tertutup mendapat informasi sekecil apapun. Bisa saja ada kepercayaan penuh diberikan kepada STY atau keleluasan STY untuk mencari pemain, tapi dalam hal-hal tertentu dia pun dibatasi. Misalnya, cara memilih pemain bagi tim nasional, khususnya pemain lokal. Apakah STY mendapat yang terbaik? Belum tentu. Sehingga kita lihat bahwa sekelas atau sekualitas STY yang pernah membawa tim nasional Korea mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018, saya katakan sebagai pelatih yang hanya biasa-biasa saja, bukan seorang pelatih yang luar biasa. Sehingga ada suara-suara yang mulai menyinggung apakah STY pantas dipertahankan atau segera selesai setelah kontraknya habis di bulan Juni tahun depan. Dan bahkan suara-suara itu cukup nyinyir untuk segera mendepak STY dan menggantikan dengan pelatih lokal. Menurut saya, siapapun pelatih Indonesia yang nantinya atau siapapun pelatih asing yang nantinya
menukangi atau melatih tim nasional senior khususnya tidak akan melahirkan atau memberikan prestasi terbaik. Katakan ya merebut gelar di SEA Games, Asian Games, Piala Asia atau lolos sampai ke Piala Dunia dan juga Olimpiade. Mengapa saya katakan demikian? Karena masalahnya bukan kualitas pelatih atau tidak yang akan memimpin tim nasional. Masalahnya ada dimulai dari organisasi federasi itu sendiri, yaitu PSSI, dan juga sistem yang mereka berlakukan dalam pembinaan atau pembentukan tim nasional. Ini semua harus ditinjau ulang dan diperbaiki sistemnya. Kalau sistem ini tidak berjalan dengan baik, tentu semuanya akan tidak maksimal hasilnya. Dan ini yang sedang terjadi di PSSI saat ini. Kita lihat bahwa ketika STY datang, dia menyadari betul, karena dia mendapat masukan dari Indra Safri juga, bahwa kelemahan paling utama dari pemain kita adalah fisik dan mental. Dan STY menyadari itu betul. Tetapi apakah STY sudah melakukan perbaikan dalam dua hal tersebut, perbaikan fisik dan mental? Tidak kelihatan. Karena kita lihat bahwa tim nasional kita ketika bertanding dalam 90 menit dengan tempo yang tinggi, mereka tidak bisa menjaga irama permainan itu. Paling tidak hanya dalam 20 menit pertama mereka bisa bermain secara normal dengan kelihatan fisik yang bugar, teknik-teknik yang standar. Tetapi setelah itu secara perlahan fisik mereka drop. Berarti STY masih gagal dalam pembinaan itu. Nah, kegagalan ini apakah mutlak menjadi tanggung jawab STY? Sekali lagi saya kira tidak. Karena pemain-pemain itu kebanyakan adalah mereka yang terlibat di kompetisi Liga 1 maupun 2. Tentu mereka sudah dibekali dengan fisik yang baik, tetapi faktanya tidak demikian. Berarti ini ada ketergantungan juga terhadap klub, pelatih di klub, atau juga pengurus klub. Bagaimana mereka membina pemain-pemain di Liga 1 dan 2 itu untuk tetap siap dalam fisik untuk bertempur dalam permainan yang membutuhkan tempo yang tinggi dan kecepatan dan outdoor dan segala macam untuk sebuah pertandingan yang membutuhkan itu semua. Dan kita lihat bahwa PSSI harus mengoreksi dan memperbaiki ini semua. Menurut saya STY masih layak diberikan, tetapi dengan sistem yang harus lebih terkontrol, diawasi penuh, tidak memberikan keleluasan kepada STY untuk bekerja sendiri semau dia tanpa kontrol atau tanpa koreksi, baik dari direktur teknik maupun dari esko PSSI. Nah, kita lihat direktur teknik kita Indra Safri. Dia pun sejak periode Edi Ramayadi, Iwan Bule sampai Erick Thohir, Indra belum melakukan sesuatu apapun bagi sepak bola kita, khususnya pembinaan. Lalu yang kita lihat selama ini, Indra lebih banyak memperkaya dirinya dengan ilmu-ilmu kepelatihan. Tetapi kinerja dia sebagai direktur teknik belum kelihatan apapun, terutama dalam pembinaan. Ada EPA, Elite Pro Academy, yang diharuskan dimiliki atau dibentuk oleh seluruh 18 klub Liga 1. Tetapi faktanya ketika turnamen EPA itu digelar sekitar 3-4 bulan, hanya sistemnya sistem turnamen, itu pun pemain dicomot sana sini oleh klub-klub yang terlibat di dalamnya. Jadi bukan sebuah pembinaan yang murni. Padahal ini sangat penting. Oke lah, katakan turnamen atau kompetisi EPA itu bagus, tetapi prosesnya yang tidak benar. Harusnya klub-klub itu membina sendiri di internal mereka sebuah klub atau sebuah tim usia dini, under 20 misalnya, untuk dipersiapkan dalam turnamen EPA tersebut. Faktanya tidak demikian. Banyak klub yang hanya menjelang kompetisi comot sana sini pemain dari berbagai elemen klub untuk membentuk sebuah tim lalu bertanding. Secara formalitas mereka sudah melakukan program yang diminta oleh direktur teknik atau PSSI. Tetapi secara prestasi ini semua nihil, omong kosong. Nah, ini yang harus dikoreksi betul oleh Indra Safri selaku direktur teknik. Apa kerjanya selama ini? Indra tidak melakukan terobosan apapun. Ya, tidak ada terobosan apapun untuk mencari pemain-pemain berbakat lewat kompetisi semua level yang saya sebut tadi. 16, 18, 20.
Karena itu sangat penting dalam menunjang pemain-pemain bagi tim nasional senior nantinya. Tapi faktanya tidak ada. Yang ada selama ini dan kelihatan di media itu lebih pada prestasi tim nasional yang sebetulnya tidak ada, lebih pada keterlibatan di SEA Games, Asian Games, atau pra-olimpiade, atau pra-piala dunia, kualifikasi zona Asia, macam-macam. Semuanya tidak pernah PSSI gembar-gembor di media mengkampanyekan pembinaan usia dini, kompetisi yang baik, dengan perwasitan yang baik, dengan tim yang baik. Bahkan di antar klub Liga Champion Asia atau AFF, Indonesia juga tidak memperlihatkan prestasi yang baik. Lebih banyak hanya di putaran pertama atau paling tidak di putaran kedua masih bertahan, setelah itu ludes semuanya, hilang. Jadi apa yang bisa kita ambil dari kompetisi kita? Dan kembali kepada STY, menurut saya STY masih pantas dipertahankan, tetapi diubah sistem atau kepercayaan dari federasi kepada STY. Berikan dia keleluasan, tetapi keleluasan terbatas dengan kontrol ketat. Dan itu dilakukan oleh direktur teknik atau ada tim khusus yang mengawal kinerja STY. Dan satu lagi, STY sebaiknya fokus untuk tim senior. Tidak ada under 23, under 20, under 19, tidak ada. Khusus fokus tim senior kalau mau berprestasi. Dan lakukanlah itu dengan serius dan sungguh-sungguh. Dan ini akan memungkinkan untuk kita mendapat sebuah gelar prestasi, baik di kawasan ASEAN, Asia, ataupun sampai menembus Olimpiade dan Piala Dunia. Sekali lagi, STY masih layak, tetapi dengan catatan berikan keleluasan dan kontrol yang ketat terhadap kinerjanya. Dan ingat, bola itu bulat, giring terus.